Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Panas itu adalah api. Panas itu sifat dari api. Di semesta alam ada panas. Di dalam tubuh kita ada panas. Di alam semesta ada panas. Mengapa kita harus memusuhi panas? Panas itu adalah saudara kita. Dan kita tidak akan hidup. Kita tidak akan bisa hidup tanpa saudara kita panas yang ada di semesta. Dan kita pun tidak akan bisa hidup dan bergerak ke sana dan ke sini tanpa ada saudara kita panas yang ada di dalam wujud. Karena panas yang berwujud di dalam wujud dan berwujud menjadi tindakan kita anarkis, misalnya, itulah sifat dari api. Dan itulah sifat dari saudara kita. Maka bersahabatlah dengan saudara kita yang bersifat panas. Mau tidak mau, tetap kita harus mengakui bahwa api dan sifatnya api itu adalah bagian dari diri kita. Panas yang di luar, yang ada di semesta, yang berbentuk dari sinar matahari, dari panasnya sinar matahari disambut dengan saudaranya yang ada di dalam wujud. Mereka semua adalah saudara kita. Maka mengapa kita harus memusuhi saudara kita sendiri? Mengapa kita tidak bersahabat dengan mereka? Bukankah mereka sudah menunjukkan persahabatan mereka? Mengapa kita belum bersahabat dengan diri kita sendiri, dengan saudara kita sendiri? Apa buktinya di alam? Mereka bersahabat, mereka bekerja sama dengan begitu kompaknya, dengan akan menghasilkan satu nikmat yang dapat dirasakan oleh alam semesta. Apa itu? Bukankah tidak mungkin ada hujan? Tidak mungkin ada air yang turun konon katanya dari langit tanpa ada air di bumi. Dan tidak mungkin air itu bergerak sendiri ke langit, ke atas,
menjadi awan ketika tidak ada panas. Bukankah air digerakkan, diangkat oleh panas, oleh saudaranya air? Dan digeserkan ke sana ke sini oleh saudaranya yang lain, yaitu angin. Mereka bersahabat, mereka bekerja sama sehingga menghasilkan hasil kerja nyata dari mereka. Ketika ada bagian belahan bumi yang tidak terkena air, mereka bekerja sama untuk mengirimnya ke sana, sehingga bagian yang kekeringan tersebut menjadi sejuk. Bukankah ini ayat yang nyata yang belum kita dapat membacanya? Mereka tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka punya kekuatan. Karena panas atau api, air, dan angin itu adalah esensi kekuatan dari Tuhan. Dan esensi itu punya kuasa di wilayahnya masing-masing, tapi tidak bisa menguasai wilayahnya yang lain. Satu kuncinya, mereka harus bekerja sama. Ketika mereka bekerja sama, maka wilayah itu menyatu menjadi satu kesatuan. Tidak ada sekat lagi di antara air, api, dan angin, karena mereka bekerja sama. Ini sudah dituliskan oleh alam, tapi kita belum bisa membacanya. Dan ketika kita bisa membacanya, mengapa? Apakah kita tidak malu dengan saudara kita yang ada di alam semesta, yang ada di luar wujud kita, yang sudah menunjukkan kerjasamanya sehingga menghasilkan satu kerja nyata, yang satu sama lain tidak pernah saling pamrih, karena memang mereka tahu, mereka sadar, mereka tidak akan bisa bergerak ke wilayah lain selain di wilayahnya sendiri. Api akan berada di wilayah api dan tugas dia panas. Air ada di wilayah air yang akan membuat kesejukan di bumi. Begitupun angin, dia di wilayahnya sendiri. Ketika angin, air, dan api itu bisa bekerja sama, siapa yang disejukkan? Seluruh makhluk tanpa terkecuali. Tidak ada golongan di situ. Tidak ada kelompok di situ. Anjing terkena sejuknya karena dia di bumi. Babi terkena sejuknya karena dia di bumi. Apapun yang ada di bumi
terkena dampak positifnya, termasuk kita yang bernama manusia. Dan ketika kita bisa menyatukan air, api, dan angin di dalam wujud, akan menghasilkan satu kerja nyata, satu hasil nyata, yaitu kesadaran murni. Bahwa kita sadar, tidak bisa aku. Api mengatakan kalau tidak ada aku, tidak bisa. Akan kalah dengan yang lainnya. Dan api pun tidak bisa mengatakan bahwa ketika tidak ada aku, bumi akan kepanasan, akan kekeringan. Dan angin pun tidak bisa mengakui kalau tidak ada aku. Tidak bisa. Angin memang berkuasa. Tidak akan ada yang hidup, yang bernapas ketika tidak ada angin. Tapi bukankah angin tidak akan bisa bertempat ketika tidak ada wujud? Dan wujud itu adalah dari tanah, dari api, dan dari air. Kenapa? Bukankah ini hasil dari kerjasama mereka? Ketika ini adalah hasil dari kerjasama mereka, kenapa kita tidak menyatukan emosi kita yang memang sudah ada, yang memang itu ada, tidak kita arahkan untuk sesuatu kebaikan yang bisa bermanfaat untuk siapapun, untuk apapun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Ketika banyak di antara umat yang bernama manusia, semakin banyak yang dapat menyatukan dirinya sendiri, makin banyak orang yang sadar. Dan inilah hakikatnya tugas siapapun, tanpa bicara golongan, tanpa bicara suku, tanpa bicara ras, tanpa bicara warga negara manapun. Ini berlaku untuk semua, khususnya kita yang merasa, yang mengaku sebagai manusia. Dan konon katanya manusia itu makhluk yang sempurna. Sempurnanya makhluk yang bernama manusia, yang bisa menyatukan api, air, angin, dan tanah. Itulah manusia yang sempurna di hadapan Tuhan.
Mari sama-sama kita raih kesempurnaan kita sebagai manusia. Jangan cuman logo, jangan cuma sekedar pengakuan saja, tapi mari kita laksanakan. Sudah teramat lama kita mengakui, hanya mengakui manusia itu makhluk yang paling sempurna, dan yang paling sempurna. Tapi kenyataannya itu sampai detik ini masih banyak yang katanya hanya sekedar katanya. Selalu menganggap, selalu menyalahkan setan. Bercerminlah kita. Mau tidak mau, ketika unsurnya sama, sifat setan itu ada di dalam setiap wujud yang bernama manusia. Diakui atau tidak, jangan hanya bisa menyalahkan. Tapi bagi saya, itu pun tidak salah, tapi belum benar. Kenapa tidak salah? Karena orang tersebut belum tahu hakikat dirinya, hakikat yang sebenarnya. Karena terlalu terbelenggu oleh golongannya. Kalau tidak seperti golonganku salah, kalau tidak seperti golonganku sesat. Ini orang-orang yang belum sadar. Tandanya orang-orang yang belum sadar akan hakikat dirinya. Bagaimana akan menemukan Tuhannya, sedangkan Tuhan memerintahkan untuk mencari dirinya di dalam wujudmu. Mencari diri, mencari Tuhan di dalam diri. Begitu nyatanya. Bukankah ketika kita bilang tentang 4 anasir, tentang unsur api, air, tanah, dan angin, bukankah ada di setiap yang hidup? Bukankah terlepas dari agama? Bukankah terlepas dari apapun yang mengikat kita? Lepas dari kelompok yang selalu mengikat kita, bukan? Apakah orang Islam tidak mempunyai unsur anasir, 4 anasir itu? Apakah orang Kristen juga tidak memiliki itu? Apakah saudara yang Hindu tidak memiliki 4 anasir itu? Dan apakah saudara yang Buddha tidak memiliki 4 anasir itu? Bahkan saudara yang ateis terbentuk dari 4 anasir tersebut. Ketika saudara yang ateis tidak percaya akan adanya Tuhan, cari jati diri saudara. Akan bertemu dengan Tuhan. Saudara tidak akan bisa ingkar dari ini. Ketika saudara mengenal jati diri saudara,
Jangan habiskan saudara dan saudariku, siapapun panjenengan, hanya dengan bersikukuh dengan kelompok kita masing-masing. Sedangkan Tuhan memerintahkan untuk mencari Dia di dalam wujud kita, di dalam wujud ini. Dan jangan sekali-kali keluar dari wujud ini. Karena sudah teramat banyak dan hafal kita tentang hal ini. Bahwa ketika mencari Tuhan keluar dari diri, kita tersesat semakin jauh. Bagaimana tidak? Itulah faktanya. Kita mencari Tuhan di luar diri kita. Padahal kenali dirimu, titik awalnya, maka kau akan kenal aku. Dan ketika kau kenal aku, kamu itu bodoh. Itu pernyataan dari Tuhan. Saya hanya sekedar menyampaikannya untuk menggugah rasa kesadaran kita, rasa sadar kita, bahwa kita harus bersaudara dengan api, dengan air, dengan angin, dan dengan bumi. Perwujudan bumi di alam semesta ini adalah wujud. Tidak ada yang ada di alam semesta, tidak ada di dalam diri, di dalam bersama wujud. Semuanya ada. Itulah digambarkan. Yang di luar sana, yang di semesta sana, itulah jagat besar. Dan wujud inilah perwujudan dari jagat besar itu, yaitu jagat alit. Jagat yang kecil dirangkum di dalam wujud, bersama wujud, dan mencarinya hanya dengan sadar. Dan kita harus berkesadaran hidup. Dan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, mau tidak mau, kita harus melalui saudara kita yang empat. Mau tidak mau. Harus menyatukan saudara kita yang empat itu menjadi satu. Ketika saudara empat kita itu menjadi satu, itulah hidup. Dan hidup bisa bertempat di dalam wujud yang kosong. Kosong dari apa? Dari seluruh empat anasir itu yang sudah menyatu menjadi hidup. Bukankah kosong tempat tersebut? Kosong adalah isi, dan isi adalah kosong. Itulah Maha Kuasa. Itulah Sang Maha Kuasa. Dan ketika kita bisa mengetahui itu dan menyatukan saudara kita yang empat, maka hanya dua tugas manusia tersebut, Rohman dan Rohim.
pengasih dan penyayang. Ketika pengasih dan penyayang, bukankah itu sifat dari Tuhan yang tidak pernah memilah dan memilih? Ini bukan orang Islam, ini bukan orang Kristen, ini bukan orang Hindu, ini bukan orang Buddha. Misalnya, tidak, seluruhnya dirangkul tanpa memandang agama, tanpa memandang kelompok, dan tanpa memandang apapun, karena Roh-Man-Nya untuk seluruh alam, karena Rohim-Nya untuk sekalian alam, tanpa memilah dan memilih. Tanpa berkelompok. Bukankah Tuhan tidak berkelompok? Kata orang Islam, ke dalam Islam dia ikut, ke dalam Nasrani dia ada, ke dalam saudara kita Hindu dan Buddha pun ada Tuhan di sana. Bukankah Tuhan sifatnya meliputi semesta alam? Alam yang di luar jagat besar diliputi oleh 4 anasir yang ada di luar. Mengapa kita tidak berjuang untuk dapat meliputi jagat kecil ini? Jagat kecil kita masing-masing, agar bisa mengeluarkan tidak yang lain, bukan yang lain selain Roh-Man dan Rohim-Nya Tuhan, tanpa pamrih, tanpa ego, dan tanpa arogan, tanpa mengharap apapun ketika kita berbuat satu kebaikan, karena hakikatnya itu adalah bentuk kerja nyatanya Tuhan. Ketika kita sadar, ketika siapapun dari kita sadar akan hal ini, karena di sini akan terlepas saudara dan saudari kesemua dari seluruh pengakuan bahwa semuanya itu menjadi gerak Tuhan. Kita hanya tinggal sadar dan menyadari saja bahwa semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Bukankah di sini akan terlepas dari seluruh pengakuan kehambaan, dan di wilayah itu tidak ada hamba lagi? Ketika tidak ada hamba, bukankah siapa yang akan mengaku? Apakah kita masih bisa mengakui orang sudah tidak ada, tapi kita masih selalu mengakuinya, bukan? Ketika hal ini bisa terwujud di alam semesta, yang tanpa golongan, yang tanpa agama, yang tanpa kelompok, yang tanpa suku bangsa, kita akan damai di alam semesta ini. Bukankah perdamaian itu nyata sekali?
tidak sekedar hanya lagu, dan tidak hanya sekedar suara perdamaian yang ternyata di sana dan di sini, di mana-mana masih banyak terjadi perselisihan. Itu karena apa? Bukankah itu karena ego? Bukankah itu karena pamrih? Dan bukankah itu karena arogan? Ketika antar bangsa, bukankah itu ego, pamrih, dan arogan antar bangsa? Ketika antar agama, bukankah itu ego, pamrih, dan arogan di antara umat yang beragama? Mohon maaf, saudaraku. Ini tentang saya. Ini sudut pandang saya. Dan ini pertanggungjawaban saya di hadapan Tuhan. Tidak akan melibatkan siapapun. Saya hanya ingin menawarkan sudut pandang saya. Siapa tahu ada di antara panjenengan yang sedang meniti untuk bisa sampai di kesadaran yang sebenar-benarnya sadar. Mohon maafkan saudaraku jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.